kita membahas tentang masalah najis. Yakni najis adalah setiap sesuatu yang kotor yang keberadaannya membuat sembahyang kada sah, itulah nangaran najis. Lalu di antara contoh najis semalam yang pertama seperti bangkai. Sebelumnya selain bangkai, nanah, kemudian muntah yang keluar dari perut besar, darah, kemudian tahi, kencing. Lalu menyebar pembicaraan, contoh berikutnya itu bangkai. Terakhir pembicaraan kita adalah bangkai adalah hukumnya najis kecuali 3, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan, dan belalang. Kenapa bangkai ikan dan belalang itu suci? Karena memang ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa 2 bangkai itu suci. Sedangkan kenapa bangkai manusia juga suci? Itu diambil dasarnya dari Al-Quran, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami memuliakan akan anak-anak Adam. Lalu di antara kemuliaan itu adalah tidak dihukumkan bangkai manusia itu najis. Dan selain itu ada lagi bangkai yang juga suci, halal dimakan, yaitu janin dari binatang yang hamil. Ketika disembelih induknya, maka janinnya ternyata ada dalam perutnya, maka juga suci, halal dimakan walaupun gak ada disembelih, bangkai ngarannya. Berikutnya adakah lagi? Lalu di sini pembahasan berkembang, wa yahillu aklu dudin makulin ma'ahu. Dan halal memakan ulat dari yang dimakan. Kita makan buah, ternyata ada di dalamnya ulat. Ternyata itu hukumnya halal. Jangan tapi meitihi lagi, kadudit tufah, seperti ulat apel. Wasairil fawakihi, dan semua buah-buahan. Nyamannya makan durian, asik langang memakannya. Ketika lengah memakan ada ulatnya, jangan ini taguk situ, halal. Asam bepira ya aja. Wadudil khalli, dan ulat dari cuka. Cuka ada ulat. Itu apa? Bulat gulietan. Ternyata ada nang kada sadar. Asik makan. Ternyata itu pamaitatuhu wa in kana najasan lakin halan tanajis madul asri isras. Sekalipun najis tapi itu kada menajisi karena sulit membedakan. Wa halla akluhu li usri tamyizi, dan halal memakan. Alasannya kenapa? Karena sulit membedakannya. Itu aja enlatnya. Jadi ulat di iwak wadi, apalagi itu memang pembahasan sudah ketika ulat itu memang tumbuh dari binatang yang dimakan, dihalal dalam toplesnya kan.
maka nggak ada apa-apa. Nah, kemudian ini bisa terjadi bagaimana kalau ada ikan-ikan besar diasinkan tapi kada dibuang isi perutnya. Nah, wa nuqila fil jawahiri, dan dinukil dari kitab Al-Jawahir. Anil ashabi, daripada sahabat-sahabat Syafi'iyah. La yajuzu aklu samaki milhin. Tidak halal memakan ikan asin. Aklu samakin muliha ya. Tidak halal memakan ikan yang dikasih garam. Walam yunzak ma fi jawfihi. Dan tidak dicabut, tidak dihilangkan akan isi yang ada di dalam rongganya. Ai minal mustaqzarat, yakni daripada kotoran-kotoran. Kebetulan ikan-ikan ini kan ada di dalamnya. Nah, disinilah banyak itu terjadi. Di qiyas juga, misalnya orang nyembelih ayam potong. Tiba langsung ke dalam kawah, di jarang. Isinya ada tahi segalanya. Nah, seharusnya diambil dulu isinya. Dibersihkan, hanya ini supaya daging itu bagus. Nah, hati-hati itu. Nah, ketika ikan ini kan dalam perutnya tubuh najis, diasinkan, kada dibuang, ikan otomatis airnya itu menjadi najis. Nah, ini yang menjadikan kemudian air najis itu meresap ke sela-sela daging-dagingnya nih. Nah, maka kada halal menurut dari kitab Al-Jawahir. Wa zahiruhu la farqa baina kabirihi wa saghirihi. Dan dilihat dari zahir apa yang dinukil dari kitab Al-Jawahir ini, tidak ada perbedaan antara ikan besar dan ikan kecilnya. Lakin zakara Syaikhani, tetapi menyebutkan oleh Asy-Syaikhani, bila Syaikhani dalam fikih nang ini, dalam fikih Syafi'i nang ini, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, keduanya menyebutkan jawaza aqlis saghiri ma'ama fi jawfihi. Boleh memakan ikan kecil serta apa yang ada di dalam rongganya, li'usri tanqiyati ma fihi, karena sulit membersihkan apa yang ada di dalam ikan kecil tadi. Nah, makanya kan sebagian misalnya ikan-ikan kecil kayak anakan itu ternyata andai sulit halusan ini. Nah, itu silahkan kada apa-apa, kada disiangi. Tapi kalau ikan besar yang sudah bisa makan, nah ini wajib dibuang. Selesai itu terakhir pembicaraan contoh tentang najis yang dicontohkan bangkai. Nah. Kemudian contoh berikutnya, contoh najis wakamuskirin, dan seperti sesuatu yang memabukkan. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya najis. Ai salihin lil iskar, yakni pantas, patut untuk memabukkan. Nah. Kada khallatil qatatu minal muskiri. Ma'in. Nah, nang najis, nang memabukkan nang najis ini ma'in yang cair. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan, barangnya cair, itu hukumnya najis. Kakhamrin, seperti khamar. Apapun cairan-cairan yang bisa memabukkan, itu hukumnya najis. Wahyal muttakhadzatu minal inabi wa nabiz. Wahyal muttakhadzatu min ghairihi. Nah, yaitu khamar itu, yaitu yang dibuat daripada anggur. Cairan daripada anggur nang memabukkan, najis. Wa nabidin nabiz wa huwal muttakhadhu min ghairihi, yaitu yang dibuat daripada nabiz. Nah, ini jadi ada khamar, istilah Arabnya ada nabiz.
Kalau khamar ini dibuat daripada anggur, kalau nabis ini yang dibuat daripada selain anggur. Jadi apapun yang memabukkan, walaupun bukan daripada anggur, itu hukumnya najis. Timbul pertanyaan, bagaimana yang memabukkan ini kada cair? Wa kharaja bil ma'i nahwul banji wal hashish. Nah, dan keluar dengan kata cair tadi oleh seumpama al-banja. Banja ini genja. Al-hashish rumput-rumputan misalnya. Apiun. Nah, macam-macam kan. Amber. Jauzah di sini, za'faran dan sebagainya. Itu sifatnya bila dikonsumsi bisa memabukkan. Nah, kayak apa? Maka dia suci. Artinya andai ada orang sembahyang dalam bajunya itu kantong kanan ganja, kantong kiri pil nang jinit dan sebagainya. Wah, berkilo-kilo sembahyang. Sahlah sembahyangnya? Jawabannya sah, karena ini suci. Nah, tapi ketika dia sembahyang kainnya terkena khamar tadi, nah maka hukumnya najis, kada sah sembahyangnya. Nah. Wa tatahhara khamlun takhallalat bi nafsiha min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha. Dan menjadi sucilah khamar yang menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa ada ditemani oleh benda yang lain. Nah, wa illam tu'assir fit takhlil. Kan ada campuran sama sekali. Ternyata banyu tapai atau khamar tadi yang dibuat daripada anggur tadi tiba-tiba mencair melemah kekuatannya sehingga menjadi cuka, kada ada lagi yang memabukkan, maka menjadi suci. Ketika ada kekuatan yang memabukkan tadi, inangnya bisa itu najis. Wa yatbuha fit taharati ad-dannu wa illam tashrab minha aw ghullat fihi. Nah, dan ikutlah menjadi suci wadahnya. Kan misalnya di dalam satu botol ada khamar najis, otomatis yang tersentuhnya ini menjadi najis. Nah, berikutnya lagi kita jauhi kita cepat pembahasan tentang khamar. Jadi nah, lalu bagaimana mengkonsumsinya? Ketika dia najis tadi, cairan tadi najis, maka walaupun kadang memabukkan, walaupun sedikit, aku sedikit juga kadang memabukkan juga, tetap hukumnya haram. Itu kalau yang cair. Yang cair karena dia najis, karena dia memabukkan kan menjadi najis. Ketika kita mengkonsumsi, walaupun sedikit, walaupun kadang mabuk, itu hukumnya haram. Nang cair. Bagaimana nggak ada cair? Kalau nang kada cair, kalau kada mabuk, kada haram bang. Ternyata makan jenit, tulang sakit ojer. Ini sakit tulang jer. Nah, minumnya 2 biji gasan obat, ada bapak. Tapi kalau niatnya nih sakit tulang kade, so gagam, nah ini niatnya aja luput deh, ini haram hukumnya. Nah, itu. Ada bapak boleh. Nah cuma jadi dilarang walaupun sedikit itu biasanya memang disalahgunakan. Nah, jadi kayak orang berjual obat, napanya ngarannya di dalam jin itu napa ngarannya? Napanya ngarannya? Karnopen. Kami sudah ditawari, tapi kan mencoba aja memberi muarban nanti. Kami mau oleh dokter. Dia mencoba lah. Jadi orang ini mendebat kami. Kami berjualan. Ada izin apotek. Dan ini obat gasan tulang.
kami jual, apa hukumnya? Ranai, nang tuha ranai, nang anum pasal bepandir. Sini Allah. Berarti kan halal nih. Menjual nang halal, hukumnya halal. Memang bujur itu. Tetapi bisa yang halal ini menjadi haram kita menjualnya. Kalau kita tahu orang yang akan membeli yang barang halal yang kita jual ini memang digunakannya gasan kejahatan. Kalau dalam i'anah di 73 disebutkan seperti menjual pedang bagi orang yang kita yakin akan digunakannya untuk merampok. Seperti menjual ayam jantan yang memang pasti digunakannya untuk saung. Itu hukumnya haram. Nah kayak itu juga menjual pil yang ini. Beribu-ribu biji. Padahal di Amuntai ini berapa biji? Orangnya nang berapa ekong? Orangnya nang sakit tulang tuh. Sekarang nang datang nang itu orangnya anom. Biasanya nang tuh sakit tulang tuh orangnya tua. Kemudian nang datang nang ini lain nang sakit tulang. Orangnya rambut kuning, mata pinai habang sudah. Kira-kira digunakannya apa? Dan manukannya ada sebiji dua. Begenggam-genggam. Kira-kira kita gunakan apa? Maka hukumnya itu haram bila tahu pakai kadar itu. Hendak mengelak bahwa itu kami halal aja. Barang nang halal dijual halal. Kada mesti. Pengen berjual bensin. Tahu pada orang ini bisa menyelokot rumah orang. Yang haram hukumnya jual bensin. Walaupun bensin itu hukumnya halal. Mengerti ya. Loh, makanya kan senjata api itu ada izinnya. Karena kalau disalah gunakan. Kayak itu. Itu sekilas info Jepang itu. Terus. Contoh berikutnya wakakalbin wa khinzirin. Contoh najis berikutnya adalah dan seperti anjing dan babi. Wa far'i kullin minhuma ma'al akhiri au ma'a ghairihi. Nah, dan keturunan dari keduanya, dari anjing dan babi. Nah ini, walau bersama orang lain, bersama pasangannya kan anjing dengan babi umpamanya atau nang lain, anjing dengan kambing, kambing dengan babi. Nah, ada bisa anjing dikumpuli sama mengumpuli kambing, betianan kambing. Ternyata nih sakli lahir kambing juga, cuma ada warna anjing dikit. Ketahuan ini keturunan si anjing, maka keturunannya itu pun hukumnya najis. Wadudi maitatihima. Wadudu maitatihima tahirun. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika anjing atau babi atau keturunan anjing dan babi ini menikmati, ternyata di atasnya ada ulat. Nah, apa hukumnya? Wadudu maitatihima tahirun. Ulat dari bangkai anjing dan babi ini tahirun, hukumnya suci. Ternyata kelihatan ada ulat. Waktu sembahyang, sakanya ada bejurang nang ulat. Jadi kita melihat ini ulat nang di anjing tadi nih, berjalan sampai ke sini, di mana ulih jalannya. Nah, kayak apa sidin sembahyang di ulatnya berjalan, hukumnya suci. Nah, artinya masih sah sembahyang sidin. Nah, berikutnya bisa kita bertemuan jaring laba-laba. Bahasa betabasannya benang lawak. Ada di rumah lah isi. Ada, apalagi padang-padang kumpai sih, banyak benang lawak. Apa hukumnya? Kira-kira hukumnya apa, Mbak Ade? Belum lagi lihat tongkai. Kira-kira namanya. Soalnya bisa sapo, anak apalah, anak berikit-rikit. Nah, malam ini kita buka rahasianya. Wa kadza nasju ankabutin 'alal masyhuri kama qalahu as-Subki wal Azra'i. Dan seperti ini nasju, tenunan angkabut, Spiderman. Nah, angkabut itu seperti apa? Laba-laba. Nah, maka hukumnya suci. Alal masyhur, atas kaul yang masyhur,
seperti yang dikatakan oleh Imam Subki dan Imam Al-Azra'i. Wa jazama sahibul iddati wal hawi bi najasatihi. Dan menjazamkan oleh sahibul uddah dan al-hawi najis hukumnya. Nah, dua pendapat ini. Nang masyhur ternyata memang suci. Nah, kenapa? Wa 'allalahu fit tuhfati bi anna najasatahu tatawaqqafu ala tahaqquqi kaunihi min li'abiha wa annaha la tataghazza illa bidzalika ay az-zubab. Wa inna dzalika an-nasja qabla ihtimali taharati fihi wa utiya bi wahidin min hadhihi. Nah, subhanallah. Jadi kalau Ibnu Hajar dalam Tuhfah mengatakan kenapa ini suci? Karena najis itu terhenti atas diyakinkan itu dengan lu'ab. Lu'ab itu model apa ngarannya? Kotorannya. Sementara itu enggak kadede. Nah, kadede dia no. Wa anna la tataghazza illa bidzalika ayzubab. Dan bahwasanya ia tidak mengambil gizi kecuali dengan itu. Wa inna dzalika nasja qabla ihtimali taharatin fiha. Jadi karena kadada kepastian dari mana datangnya, maka itu dihukumkanlah suci. Kadada kepastian. Sebagaimana kan keputihan bibinian itu. Ketika kadada kepastian, keluarnya kadada kepastian, maka dihukumkan suci masih. Ketika mungkin ini sekedar keringat yang keluar daripada kemaluan bibinian keputihan itu, apa ada cairan yang keluar, kadada dipastikan dari dalam, maka dihukumkan juga suci. Kayak itu juga ilat atau alasan kenapa dihukumkan sucinya tenunan atau jaring laba-laba yang ini. Kadada dipastikan, karena itulah hukumnya suci. Wa ma yakhruju min jildi nawi hayatin fi hayatiha kal araqi ala ma aftabil. Nah, kemudian kita bisa bertemu selumur tadung juga. Selumur ular kan bisanya ganti kulit tuh. Ternyata itu hukumnya juga suci. Karena mungkin aja itu kering apa ngarannya seperti keringat, jar. Kada apa-apaan. Kada dipastikan tuh sumbernya itu, maka suci juga. Lakin kalau Syekhuna fihi nazrun balil aqrabu annahu nisan. Cuma menurut Syekhuna Ibnu Hajar itu nang dekat dia memang najis Bang Jar. Ada juga itu pendapat. Jadi ada apa ngarannya? Ilatnya selama ada kepastian itu dari mana sumbernya dan sebagainya, maka hukumnya masih suci. Tapi kalau nang salumur tadung tadi itu lebih dekat kepada najis. Kenapanya? Karena itu terjadi dari pisahan kulit. Nah, kalau pisahan kulit nang ini, maka setiap bagian tubuh dari binatang nang kada halal dimakan kan najis tah. Nah, seperti bulu kucing kan najis. Kadang-kadang kalau dimakan, kayak itu juga kulit nih seperti bagian tubuh daripada si ular ini, maka dihukumkan najis. Sudah isya nih. Hingga itu halo. Sambungannya waqala aidan law naza qalban ala adamin waladat adamiyan kana dunya. Ya. Bu.